kira-kira yang menurut Ibu yang perlu diperbaiki di pendampingan hari ini untuk pendampingan berikutnya? Mungkin dalam kasus berbeda ya Bunda, kita tidak tahu, tapi yang jelas untuk pendampingan Bunda dari awal sampai proses ini saya merasa itu sudah luar biasa Bunda. Dari sport, peningatan, terus menanyakan semua langkah-langkah itu sudah Bunda selalu berikan ke kami. Tinggal saya saja Bunda artinya berusaha untuk memaksimalkan apa yang sudah Bunda sampaikan itu bisa saya penuhi. Nah itu jadi pendampingan ini kembali hanya kepada saya. Kalau Bunda sudah luar biasa membimbing saya, tinggal saya aja lah. Berarti harapannya ke depan akan terus begitu Bunda? Ya Alhamdulillah. Jadi intinya saya saja, kalau Bunda sudah luar biasa membimbing saya aja Bunda mungkin terkendala dengan waktu dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak, luar biasa Ibu ya. Saya senang sekali mendampingi Ibu yang CGP saya yang unik. Karena CGP sekaligus kepala sekolah, dan di Kukar ini Bunda hanya baru Ibu yang jadi kepala sekolah sekaligus CGP. Jadi luar biasa, apresiasi untuk Ibu ya. Saya lihat juga di LMS Ibu lancar menyelesaikan tugas-tugas, walaupun tugas-tugas sebagai kepala sekolah luar biasa banyak ya dan bertumpuk, tapi Ibu masih fokus dan juga terus untuk cepat gitu, cepat untuk melaksanakan kegiatan. Dan hari ini luar biasa mengajak teman-teman untuk hadir bersama-sama merancang visi ya Bu ya. Iya, Jadi luar biasa Bu, saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama Bunda. Semoga kedepannya makin lancar nih ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sampai sejauh ini saya luar biasa, sangat bahagia dan bangga. Saya bersyukur bisa ketemu Bunda. Artinya selalu mengingatkan kami, sehingga sampai sejauh ini saya merasa masih agak ringan Bunda. Walaupun tugas banyak, ternyata tugas ini bisa saya selesaikan karena ini kerjasama, motivasi terutama dari CGP yang luar biasa, dari pengajar pelatih saya kepada kami yang CGP. Itu memang memang sewajarnya lah kami mengingatkan, karena memang itu tugas kami. Mengingatkannya itu Bunda dengan bahasa keibuan, kesederhanaan, jadi tidak jadi lupa. Justru kalau kita lambat nih berarti lancar gitu. Kalau diingatkan tuh alhamdulillah belum sudah diingatkan. Jadi kayaknya tugas kami itu insya Allah terselamatkan dengan perhatian yang luar biasa ini Bunda. Ya, terima kasih Bu ya. Kemudian saya ini mengingatkan Bunda, jangan lupa nanti tadi yang umpan balik yang diberikan ke teman-teman anak-anak tadi dengan ke guru, itu nanti Ibu upload di LMS Ibu ya. Kemudian juga ini tugas-tugas yang lainnya. Tugas-tugas yang lain sudah selama ini sudah lancar. Semoga kedepannya makin lancar gitu Bunda ya. Kemudian nanti untuk sebagai kepala sekolah, intinya nanti memotivasi teman-teman untuk terus mengadakan proses pembelajaran yang memang berpihak ke murid. Pokoknya intinya untuk murid dan untuk murid ya Bunda ya. Terus untuk murid. Kemudian Ibu, saya lihat juga masalah kemarin di pembelajaran daring, memang kondisi jaringan Bunda ya sering-sering itu kendala Ibu di jaringan. Kemarin itu terganggu, tapi begitu upaya Ibu untuk terus berkomunikasi di dalam room walaupun tidak bisa bersuara, tapi lewat chat room jadi akhirnya lancar. Alhamdulillah. Sampai mau nangis saya Bunda, laptop itu laptop saya yang bisa saya pakai itu Bunda dibawa anak. Jadi laptop anak itu udah bisa nyala, bisa connect. Yang dua itu baru satu dari split, yang satunya itu memang sekarat. Jadi hitam kamera itu saya lihat orang Bunda, jadi saya cuma bisa baca di chat. Ya Allah Bunda, tapi pakai HP, jadi laptop 2, HP 1. Tapi luar biasa Bu, karena saya memantau di sana, Ibu tidak bisa bersuara, tapi ada kalimat Ibu yang mewakili pemikiran Ibu dan gagasan Ibu untuk dituliskan di chat room. Jadi itu salah satu upaya yang maksimal yang kami dari pengajar praktik lihat. Jadi artinya tidak putus asa, tidak bisa terlihat, tidak bisa komunikasi karena mikrofon di laptopnya kurang stabil akhirnya. Tapi Ibu tidak putus asa, tapi tetap terus untuk berkomunikasi lewat chat room. Dan itu kami apresiasi luar biasa, semangat. Kalau mungkin orang lain pun langsung stop,
tidak mau sudah selesai, saya tidak bisa karena bukan keinginannya sendiri, tapi ibu masih mencari jalan. Dan itu saya apresiasi luar biasa. Semoga sukses untuk selanjutnya Bunda. Dan mudah-mudahan kedepannya lancar. Amin, amin ya Allah. Amin. Terima kasih Bunda. Mungkin sampai di sini pendampingan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan Lokakarya 2. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda ya. Terima kasih Bunda. Saya itu Bun kemarin itu udah tahu pakai HP. Belajar dan belajar lagi, ternyata begini prosesnya. Ternyata banyak sebenarnya yang harus kita ungkapkan. Banyak tujuan yang kita capai, baru kita buat kesepakatan, baru kita tuangkan. Nah, setelah kita mengetahui ternyata visi adalah sesuatu rangkaian kata yang memuat impian, memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan. Masa depan siapa? Murid-murid kita. Kita dituntut untuk menciptakan murid-murid kita yang hebat, yang merdeka belajar ya. Nah, inilah yang perlu kita wujudkan. Kemudian ada tadi kata prakasa perubahan. Apa itu prakasa perubahan? Mewujudkan kelas nyaman, salah satu indikasinya. Menyenangkan untuk belajar. Jadi prakasa yang kita wujudkan ini dari visi ini harus saling terkaitan. Visi tidak harus mentok itu saja. Artinya kalau memang sudah tercapai dalam jangka waktu atau kurun waktu 1 atau 2 tahun sesuai dengan jangka apa yang kita sudah tetapkan, kalau sudah tercapai mungkin kita akan lanjut ke misi berikutnya. Jadi sebenarnya berkesinambungan. Boleh kita melakukan prakasa perubahan? Boleh. Kalau memang dianggap itu lebih baik. Wajar dan pasti kita melakukan perubahan. Nah inilah makanya setiap tahun insya Allah nanti untuk kedepannya kita akan langsung membuat merevisi prakasa perubahan apa yang perlu kita lihat setelah misi ini terbentuk. Perlu ditambah? Ada perubahan atau lanjutkan? Nah inilah salah satu kegiatan yang kita sama-sama belajar hari ini. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu saya akan bawa Bapak Ibu berdiskusi tentang misi. Kita sama-sama buat ya. Kita sama-sama buat. Mungkin nanti kita sesuaikan dengan misi-misi sekolah kita. Tidak ada kemungkinan kalau mau kita rubah. Jadi kita sambil belajar. Tapi bukan kalau memang belum siap untuk kita berubah, setidaknya kita hari ini belajar. Ternyata membuat visi itu begini prosesnya. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan yang namanya sebelum membuat visi itu. Kita di kegiatan calon guru penggerak itu dikenalkan dengan tanpa bagja, tapi ini tidak saya tampilkan. Jadi saya hanya memproses, membawa Bapak Ibu bagaimana sih langkah awalnya sehingga terbentuknya visi itu. Jadi memang kalau kami di calon guru penggerak itu ada tanpa bagja menguraikan Bapak Ibu guru, ada beberapa kalimat sehingga menjadi suatu kesimpulan apa misi yang ingin dicapai, panjang perjalanannya. Nah di sini saya secara simpel akan mengarahkan Bapak Ibu. Kita mulai dari kalimat rumpang. Kalimat rumpang. Jadi untuk membentuk visi misi itu terngiang sudah ada ibaratnya kata pemantik yang harus kita cerminkan di dalam pikiran kita. Apa? Dari kalimat rumpang ini Bapak Ibu ya ada 6 pertanyaan yang nanti akan muncul. Dan nanti akan timbul secara otomatis di dalam pemikiran Bapak Ibu. Kalimat rumpang atau pemancing ini silahkan Bapak Ibu kita mulai diskusi ya. Siap berdiskusi Bapak Ibu ya? Siap. Kita explore saja. Apa sih? Ini ibaratnya kita coba membuat visi kita. Bapak Ibu kan sudah lihat ya visi misi kita kemarin sudah jadi. Nanti kita sesuaikan. Kita belajar perlukah perubahan atau kita lanjutkan atau sudah terdapat semua kalimat rumpang ini sudah ada dalam visi kita. Ayo kita sama-sama cross-check kembali. Nah, yang pertama, saat kita membuat visi itu muncul pertanyaan yang pertama ini. Apa itu? Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Adakah di pikiran Ibu nanti kalau sekolah saya ini pengennya nanti anak-anak saya itu entah dari masuk sekolah, proses ya sampai outputnya gimana? Itu sudah termimpi. Apa yang dimimpi Bapak Ibu? Kira-kira nanti anak-anak saya maunya seperti ini.
jadi anak begini. Kira-kira Bapak Ibu sudah bisa memikirkan ini untuk kalimat ungkap pertama teman? Cita-cita yang diimpikan, cita-cita ya Bapak Ibu. Artinya seandainya ada kalimat kita memimpikan murid-murid yang bagaimana ya? Sudah terniangkah di pikiran Bapak Ibu? Nah, ini dah langkah awal untuk membuat visi sekolah kita. Baik Bapak Ibu, ada kertas yang saya bagi tadi, kita diskusi sama-sama. Monggo Bapak Ibu menuliskan, tidak terlalu banyak ya, mungkin simple saja. Kalimat ini atau impian ini adalah yang memihak kepada murid kita. Mau diapakan? Ayo, silakan Bapak Ibu ditulis. Ayo, sudah? Sudah. Oke, sudah. Silakan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Ayo, silakan. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak. Berakhlak. Ya. Ada lagi Pak? Berakhlak. Mungkin ya, silakan Pak Jis. Memimpikan jadi murid yang baik, berakhlak mulia, Berakhlak mulia, berbudi pekerti, budi pekerti, mencintai dunia pendidikan, mencintai. disiplin dalam belajar. Ada beberapa kategori ya, banyak sekali tadi ya. Tapi ada kesamaan pertama tadi apa tuh tadi Pak? Berakhlak. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Nah ini mungkin tadi dari bagian itu tadi. Ada lagi yang lain? Silakan. Mandiri, Ayo silakan. mandiri, kreatif, Mandiri, Pintar. kreatif. Ya, mandiri kreatif. Ya. Mandiri kreatif. Berakhlak mulia. Mandiri kreatif. Sudah tertuang ya di dalam pemikiran kita. Silakan Bapak Ibu guru yang sudah menulis monggo ditempelkan di kertas sana hasil tulisan impiannya, nanti muridnya mau lengket aja ke bawah Pak ya, enggak kenal lem ya. Silakan yang lain Bapak Ibu, warna merah ya. Ya. Disusun ke bawah. Ayo silakan yang lain. Silakan ditempelkan semua. Anu pun kering lemu. Anu diganti ya. Bimbingan individu. Dalam kegiatan ini, insya Allah apa yang ingin kita terapkan ini adalah salah satu dari proses saya dalam kegiatan pembelajaran di modul 1.3 tentang visi dan praktasa perubahan. Hal ini memang sudah saya lakukan di LMS, kemudian kita juga sudah kompres bersama teman-teman bagaimana sih membuat suatu misi dan praktasa perubahan di sekolah itu. Dan ini merupakan implementasi kegiatan yang sudah saya pelajari. Saya ajak Bapak Ibu bersama-sama bagaimana menyatukan pendapat membentuk suatu misi dari praktasa perubahan yang intinya adalah kita berpihak kepada murid. Hari ini insya Allah Senin pada tanggal 10 Juli 2003 atas dukungannya. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini menjadi inspirasi Bapak Ibu semua untuk lebih bersemangat melanjutkan langkah saya ini. Ya, kalau kepala sekolahnya bisa, teman-teman yang lain juga bisa. Ini adalah tantangan luar biasa. Saya tidak mencari kedudukan seperti yang Ibu katakan. Kepala sekolah itu adalah hadiah setelah kita mengikuti perjalanan. Tidak itu yang saya pilih. Saya bisa memilih pengajar praktik, tapi bukan itu tujuan saya. Saya ingin belajar. Apa sih yang saya lihat di media sosial itu tentang postingan teman-teman tentang guru penggerak, pasti kegiatannya, tugasnya bagaimana, dan itu menarik hati saya. Kok begini saya ingin tahu, nyemplung saya ke sini. Alhamdulillah proses ini membuat saya lulus. Nah, dalam kegiatan ini memang sangat panjang. Salah satu daripada kegiatan ini adalah pembimbingan individu, yang mana saya terjun langsung bersama guru-guru dan siswa-siswa kita. Nah, Bapak Ibu guru yang berbahagia, dalam kegiatan ini yang kita lakukan adalah mengenalkan visi dan praktasa perubahan. Materi ini sudah saya pelajari. Apa sih visi, misi, dan praktasa perubahan itu? Lebih dulu kita ketahui bahwa memang kita sebenarnya sudah tidak asing dengan kata misi, ya.
visi itu pasti melekat. Setiap sekolah pasti mempunyai visi dan misi, karena itu adalah batang tubuh untuk mencapai suatu proses tujuan akhir dengan individu. Dalam kegiatan ini, insya Allah apa yang ingin kita terapkan ini adalah salah satu dari proses saya dalam kegiatan pembelajaran di modul 1.3 tentang visi dan prakasa perubahan. Hal ini memang sudah saya lakukan di LMS, kemudian kita juga sudah kompres bersama teman-teman bagaimana sih membuat suatu misi dan prakasa perubahan di sekolah itu. Dan ini merupakan implementasi kegiatan yang sudah saya pelajari. Saya ajak Bapak Ibu bersama-sama bagaimana menyatukan pendapat membentuk suatu misi dari prakasa perubahan yang intinya adalah kita berpihak kepada murid. Hari ini insya Allah Senin pada tanggal 10 Juli 2003 atas dukungannya. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini menjadi inspirasi Bapak Ibu semua untuk lebih bersemangat melanjutkan langkah saya ini. Ya, kalau kepala sekolahnya bisa, teman-teman yang lain juga bisa. Ini adalah tantangan luar biasa. Saya tidak mencari kedudukan seperti yang Ibu katakan. Kepala sekolah itu adalah hadiah setelah kita mengikuti perjalanan. Tidak itu yang saya pilih. Saya bisa memilih pengajar praktik, tapi bukan itu tujuan saya. Saya ingin belajar. Apa sih yang saya lihat di media sosial itu tentang postingan teman-teman tentang guru penggerak, pasti kegiatannya, tugasnya bagaimana, dan itu menarik hati saya. Kok begini, saya ingin tahu. Nyemplung saya ke sini. Alhamdulillah proses ini membuat saya lulus. Nah, dalam kegiatan ini memang sangat panjang. Salah satu daripada kegiatan ini adalah pembimbingan individu, yang mana saya terjun langsung bersama guru-guru dan siswa-siswa kita. Nah, Bapak Ibu guru yang berbahagia, dalam kegiatan ini yang kita lakukan adalah mengenalkan visi dan prakasa perubahan. Materi ini sudah saya pelajari. Apa sih visi, misi, dan prakasa perubahan itu? Lebih dulu kita ketahui bahwa memang kita sebenarnya sudah tidak asing dengan kata misi, ya. Visi itu pasti melekat. Setiap sekolah pasti mempunyai visi dan misi, karena itu adalah batang tubuh untuk mencapai suatu proses tujuan akhir. Dengan tugas Bunda di sini sebagai CGP dan juga sebagai kepala sekolah tetap berjalan dengan lancar dan baik. Insya Allah seperti yang sudah saya tulis pada tugas-tugas saya itu memang ada kesinambungan, Bu. Ini saya untuk sekolah saya sendiri, saya ingin teman-teman dulu bisa mengajar ibaratnya dengan pola perbaikan yang berpihak kepada murid dengan model berdiferensiasi, Bu, ya, dalam pembelajaran. Jadi dalam proses ini mereka belajar, mengenal, dan coba untuk mengimplementasikannya secara perlahan. Karena memang saat ini kami baru mulai mengenal dan kami coba untuk terus belajar. Bagaimana penerapannya itu, Bunda? Iya, baik. Secara ke depan itu target saya, Bunda, salah satunya untuk rencana ke depannya. Ya, bagus sekali Bunda mengenai lingkungan sekolah dan rencana untuk kegiatan selanjutnya. Oke Bunda, kita masuk ke rencana kegiatan kedua, yaitu kita akan merefleksi perubahan yang Ibu alami setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, apa saja yang Ibu sudah dapatkan dari ketiga modul tersebut? Untuk modul pertama saya sudah bisa memahami, ya, artinya bagaimana sih pendidikan pemahaman tentang pendidikan dengan dasar dari KHD, ya, dari filosofi KHD, yang kita coba, dan saya baru mengerti ternyata begini di modul 1.2 bagaimana peran guru sebagai petani, bagaimana anak-anak diposisikan, bagaimana kodrat alam, kodrat zaman. Nah, itu baru saya pahami betul-betul ini Bunda di modul ini. Kemudian lagi untuk di modul 1.2 ini kita kan diajari, ya Bunda, ya, bagaimana kita memahami, betul Bunda, lupa saya,
nilai dan peran guru penggerak. Nilai apa yang kita bisa terapkan, terus perannya bagaimana kita mengimplementasikan nilai itu, terutama untuk dimulai dari diri kita sendiri, terus lingkungan kita, dan bagaimana kita berbagi, bergerak dan menggerakkan. Nah, ini yang menjadi tantangan. Nah, kemudian di modul 1.3 ini saya betul-betul ibaratnya baru semakin tertantang. Nah, ternyata di sini banyak sekali budaya positif yang saya pelajari, Bunda. Bagaimana segitiga restitusi itu ternyata penerapannya begini. Karena selama ini dalam kasus-kasus yang kita lakukan tidak secantik ini. Kemudian bagaimana juga kita membuat visi misi dengan melalui proses bagja tadi ya Bunda ya. Nah, kemudian banyak lagi ilmu-ilmu yang saya dapat setelah saya melakukan kolaborasi diskusi dengan teman-teman. Disinilah wawasan saya semakin luas, Bunda. Ternyata luar biasa. Yang saat ini ilmu yang saya pelajari, dan ini ternyata baru begini aja sudah luar biasa. Apalagi seandainya nanti saya bisa lanjut dengan ilmu yang lebih banyak lagi. Luar biasa ya Bunda. Itu 1.3 ini tadi kan modul lama ya Bunda. Visi misi. Kalau modul 3 kan masih kepada visi misi. Kalau modul 1.4 kan budaya positif. Budaya positif. Kalau 1.4-nya, kalau 1.3 tadi visi dan perakata perubahan. Oke Bunda, bagus sekali, luar biasa ya. Kita lanjutkan Bunda. Nah, apa yang Ibu sudah pelajari dan maknai dalam modul-modul tersebut, kira-kira kalau sebagai seorang guru implementasi di kelas, tapi dalam hal ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengimplementasikan kepada rekan-rekan sejawat? Memang ini menjadi tantangan juga ya Bunda ya. Artinya bagaimana saya mengkondisikan kita itu dalam satu fokus pemikiran yang sama. Nah, mengolah dalam pemikiran sama ini artinya bagaimana saya berusaha mentransfer ilmu saya, tetapi dalam wujud tidak menekan, karena ini kan perubahan yang bisa saya lakukan. Jadi untuk menstimuluskan transfer ilmu ini, saya sering melakukan kegiatan mungkin diskusi dengan teman-teman. Kemudian kita membuat satu kelompok yang namanya untuk memfasilitasi suatu kasus atau ada sesuatu yang ingin kita bicarakan, praktisi itu komunitas praktisi dalam bentuk kecil, sehingga ada apa-apa kita bisa berkolaborasi di sana. Nah, harapan saya ini ilmu yang saya dapat itu juga tersampaikan ke teman-teman, walaupun bagaimanapun caranya, karena memang teman-teman saya ini kan dengan umur yang bertingkat dulu, ada yang sudah sangat tua, ada yang masih muda sekali. Nah, tentu penyesuaian ini saya memasukkan apa yang saya bisa itu secara sesuai dengan karakter teman, sesuai dengan kondisi di mana teman-teman itu bisa menyempatkan waktu, kemudian kita bisa bekerja sama mewujudkannya. Nah, itu yang mungkin saya lakukan sendiri. Bagus sekali Bunda ya. Terus dari apa yang Bunda sudah laksanakan ini, apa perubahan atau umpan balik yang kelihatan dari perilaku dan nyata dari teman-teman ini? Dari banyak kegiatan yang memang kita coba terapkan dalam aksi nyata kita, terutama dari modul 1, 2 sampai 3 ini Bunda ya. Terutama kita memperbaiki dulu bagaimana image teman-teman saya itu untuk proses perbaikan pengajar yang berpihak kepada muridnya. Nah, itu dulu saya coba. Setelah mereka paham bagaimana sih pola pemikiran, pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian nanti baru saya bergerak kepada kegiatan yang mana pengajaran yang berdiferensiasi itu bagaimana wujudnya. Nah, itu yang saya lakukan untuk sementara ini juga. Kemudian saya lihat yang saya lakukan ini melalui diskusi, rapat, ataupun KKG yang saya lakukan kepada teman-teman, dan alhamdulillah dalam bentuk kegiatan ini sudah mulai berjalan, dan Ibu bisa lihat sedikit bahwa mereka sudah dengan secara langsung sudah mulai terbuka. Apa kekurangan yang saya sampaikan, mereka bisa melatih diri dengan
belajar sendiri melalui kegiatan pelatihan yang memang banyak terus-terusan di mana-mana, dan juga saya kalau ada linknya saya bagikan. Nah itu yang saya lihat sekarang. Nah untuk perubahan pengajaran juga kelihatan Bunda. Sama-sama kita memperdayakan siswa sesuai dengan apa. Kalau kita itu dalam modul 1.1 kan, bentuknya gimana? Nah itu sudah bisa kita lihat dari karakter siswa kita yang sudah mulai terbentuk, penggalian potensi, tidak memaksakan anak harus A, B, itu sudah mulai terang Bunda. Iya betul. Warna merah itu Sudah ada perubahan bagus. Ada perubahan Bunda, juga. ya. Artinya dari cara mengajar, sikap, ya terutama sikap tadi dia Memperlakukan gitu. gitu. Iya, memerdekakan murid sesuai dengan kodratnya dan disesuaikan dengan kodratnya. Iya betul. Adanya perubahan di situ. Iya, luar biasa. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah menjabarkan semua itu? Modul 1.1, 1.2, 1.3, fokus ke 1.3 sampai dari 1.1 sampai 1.3. Perasaan Ibu bagaimana? Saya terus terang Bunda, rasanya luar biasa. Luar biasa. Setidaknya walaupun tidak 100% bisa terserang, tapi saya merasa ada bagian dari diri saya berbentuk yang berubah dan bergerak menggerakkan walaupun persentasenya belum maksimal, tidak sudah terlihat Bunda. Itu saya sangat bahagia Bunda. Ibu, dari apa yang sudah sangat baik yang Ibu sudah lakukan dan Ibu sampaikan tadi, dan memang saya sudah lihat aksinya, kemudian respon dari teman-teman, luar biasa sangat baik. Kira-kira masih ada Pak yang masih Ibu bisa perbaiki, misalnya ada yang perlu diperbaiki, yang sudah baik misalnya apa bisa disampaikan kembali Bu, yang sudah bagus dari program itu, dan apa yang belum, yang perlu diperbaiki Untuk yang berkaitan dengan visi dan program tadi semua yang dari 1.1 sampai 3 ini. Semuanya memang dalam proses semua ya Bu. sudah proses. Dalam semuanya sudah mulai proses sudah, dan memang saya akan lebih ibaratnya lebih gentol lagi mengingatkan, mengajak dan mendorong. Dan saya juga berusaha menjadi contoh. Bu mengayomi teman saya, rekan-rekan kerja saya, bagaimana saya merangkul mereka untuk dalam satu pemikiran. Ayo bergerak. Itu yang sekarang apapun bentuknya dari modul 1, 2, 3 itu saya ingin berada di tengah-tengah mereka, merangkul mereka. Ayo seperti itu Bu. Ayo kita bergerak. Kapan lagi, siapa lagi kalau bukan kita. Oke. Luar biasa ya Bun, pemahaman sudah sampai sejauh itu, luar biasa. Kita lanjut ke poin ketiga Bunda, yaitu rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Sebagaimana di Lokakarya 1 kemarin sudah kita bahas mengenai komunitas praktisi Bunda ya. Nah, dalam komunitas praktisi yang Ibu sudah buat di LK pada Lokakarya 1 itu, Ibu memiliki peranan dan pengaruh seperti apa kemarin di komunitas? Di komunitas praktisi untuk sementara yang saya fokuskan kan ada beberapa Bu. Saya ambil satu saja untuk di KKI sekolah. Nah untuk di KKI sekolah ini saya berperan sebagai motivator sekaligus pematerinya, sebagai narasumbernya. Nah itu dalam kegiatan ini banyak hal yang nanti akan kami mulai lagi, dan memang sudah kami mulai Bun. Artinya nanti akan seperti Bunda dengar tadi, kita akan berlanjut insya Allah nanti dengan kesepakatan bersama 2 minggu setiap hari Sabtu kita akan mengadakan KKG sekolah.